Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan keluarga yang berkualitas. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggara pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada perubahan pola pikir manusia. Masyarakat semakin kritis sehingga terjadi penguatan tuntutan terhadap mutu pelayanan. Landasan komitmen yang kuat dengan basis hukum dan moral yang baik diperlukan untuk mencapai mutu pelayanan yang baik, agar tidak merugikan masyarakat dalam memberikan pelayanan di samping membekali diri dengan kompetensi yang baik. Bidan harus memperhatikan kewenangan dan peraturan yang berlaku. A. Permasalahan sosial politik tentang pelayanan kebidanan, baik dari perspektif perempuan, keluarga, dan bidan. Kondisi sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, gender, dan lainnya memberikan pengaruh terhadap pandangan perempuan akan posisi dan perannya di dalam keluarga dan masyarakat. Berbagai nilai yang berlaku di masyarakat mulai mengalami pergeseran atau perubahan. Keinginan untuk mempunyai anak, mengatur kehamilan, dan sebagainya banyak dipengaruhi oleh berbagai tata nilai atau pandangan yang berlaku di masyarakat. Bidan sebagai advokator adalah seseorang yang mampu mempengaruhi dan memperbaiki sistem kesehatan dan kesejahteraan perempuan, pasangan dan keluarganya termasuk dalam bidang ekonomi sampai akhirnya bidan mampu berkontribusi pada tahap kebijakan dan strategi. Dengan pemahaman pembelajaran seumur hidup, bidan sebaiknya terus mengembangkan dan memperbarui praktiknya, berpikir inovatif sebagai pemimpin dan berkontribusi pada pembuatan sistem dan pemberian pelayanan. B. Hak asasi manusia dalam berproduksi. Hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. HKSR memastikan seorang individu untuk dapat memilih apakah ia akan melakukan aktivitas seksual atau tidak, kapan dia akan melakukan aktivitas itu, dan dengan siapa dia yang melakukan aktivitas tersebut. HKSR merupakan bagian dari HAM karena komponen HKSR berasal dari komponen-komponen HAM seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan privasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk terbebas dari diskriminasi. Artinya HKSR layaknya HAM bersifat mutlak dan universal. Seorang individu tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan akses HKSR-nya. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI dan HKSR sebagai pelopor gerakan keluarga berencana atau KB dan pemenuhan HKSR di Indonesia. Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKBI memiliki komitmen untuk terlibat secara aktif dalam upaya pemenuhan HKSR. Di samping itu, hak kesehatan perempuan tersebar dalam berbagai aspek kehidupan perempuan seperti yang tercantum di dalam IPFF 1996, yaitu tentang hak reproduksi antara lain. Yang pertama, setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan. Kedua, setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya, dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi. Ketiga, setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya. Keempat, setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesetaraan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya. 5. Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi, dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi seksual. Keenam, setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga. 7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga. 8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak mempunyai anak dan kapan mempunyai anak. 9. Hak untuk pelayanan dan perlindungan kesehatan, yaitu setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan.
10. Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. 11. Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. C. Asuhan terbaik yang layak diterima perempuan. Dalam menjalankan perannya, bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan. Keyakinan tersebut adalah keyakinan tentang perempuan. Setiap perempuan adalah pribadi yang unik, mempunyai hak, kebutuhan, keinginan masing-masing. Oleh sebab itu, perempuan harus berpartisipasi aktif dalam setiap asuhan yang diterimanya. Asuhan kebidanan meliputi asuhan prakonsepsi, antenatal, intranatal, neonatus, nifas, keluarga berencana, ginekologi, premenopause, dan asuhan primer. Dalam pelaksanaannya, bidan bekerja dalam sistem pelayanan yang memberikan konsultasi, manajemen kolaborasi, dan rujukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan klien. Pelayanan kebidanan merupakan perpaduan antara kiat dan ilmu. Bidan membutuhkan kemampuan untuk memahami kebutuhan wanita dan mendorong semangatnya untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya menghadapi kehamilan, persalinan, maupun perannya sebagai ibu. D. Peran konsumen sebagai penerima layanan. 1. Hak yang dilindungi undang-undang, yaitu mendapatkan informasi, memperoleh rasa aman dari semua proses pelayanan dan jaminan keamanan dan keselamatannya, mendapatkan ganti rugi apabila ada malpraktik, memilih tempat pelayanan yang diinginkan. Kedua, ada kewajiban, yaitu mengetahui sejarah atau riwayat pengobatannya, menepati janji dengan petugas kesehatan, bersedia bekerja sama dan mematuhi perawatan yang diberikan, memberitahu petugas kesehatan jika ia menerima perawatan dari dokter yang lain. Jika menggunakan jasa asuransi, ia berkewajiban mengetahui apa yang dapat atau tidak dapat diatasi oleh perusahaan asuransi. E. Advokasi dalam pelayanan kebidanan. Advokasi terhadap kebidanan merupakan sebuah upaya yang dilakukan orang-orang di bidang kebidanan, utamanya promosi kesehatan sebagai bentuk pengawalan terhadap kesehatan. Advokasi ini lebih menyentuh pada level pembuatan kebijakan. Bagaimana orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan bisa mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk lebih tahu dan memperhatikan kesehatan. Advokasi dapat dilakukan dengan memenuhi para pembuatan kebijakan untuk membuat peraturan-peraturan yang bisa berpihak pada kesehatan, dan peraturan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku sehat dapat terwujud di masyarakat. Advokasi bergerak secara top-down atau dari atas ke bawah. Ada beberapa peran bidan sebagai advokator, yaitu yang pertama, advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kesehatan dalam memperoleh pelayanan kebidanan. Yang kedua, ada advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman. Yang ketiga, advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Ku berjuang